Seorang gadis sales mobil yang cukup terkenal dirinya bekerja keras namun ternyata dikerjai seorang pelanggan gadungan pura-pura ingin membeli mobil namun ternyata berencana merampok dan menghabisi gadis tersebut. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Surabaya. Cukup menggegerkan, semua orang nampak sedih dengan berita ini. Seorang wanita bernama Ellen Carolina berusia 24 tahun. Ellen sendiri tinggal bersama ibunya tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Kerja menjadi sales Daihatsu di salah satu showroom di Jalan Masif, Surabaya. Ellen dikenal sebagai wanita yang ramah, baik, mandiri, selalu bekerja keras. Ellen menjadi tulang punggung keluarga setelah sang ayah berpulang. Selalu bersama sang ibu, Ellen membiayai sang ibu dengan penuh keikhlasan. Menurut sang ibu, Ellen tak pernah mengeluh, selalu memberikan yang terbaik untuk sang ibu. Punya banyak teman di tempat kerjanya. Menurut teman-teman, Ellen pandai bergaul dan bekerja keras. Bahkan Ellen sendiri selalu mendapatkan peringkat pertama di tempat pekerjaannya. Ellen sebagai showroom di salah satu mobil Daihatsu terbesar di Surabaya. Semuanya baik-baik saja, bahkan Ellen pun disukai bos karena dirinya cakap dalam berjualan. Hingga ada kejadian yang cukup mengagetkan saat itu. Di tanggal 29 November 2012, saat itu ada yang menghubungi Ellen. Seorang lelaki bernama Limanto berusia 29 tahun menghubungi Ellen. Ingin mengajak bertemu saat itu. Limanto dulu pernah bertemu dengan Ellen saat sang ayah membeli mobil lewat Ellen. Di dalam telepon, Limanto pun mengaku akan membeli mobil untuk sang kakak dan membeli lagi lewat Ellen. Sebagai sales mobil ternama, Ellen sendiri semangat dan senang mendengarkannya. Bahkan saat itu keduanya pun berjanji akan bertemu di salah satu tempat makan di daerah Mulyasari, Surabaya. Limanto yang akan bertemu dengan Ellen mengajak salah satu temannya bernama Joko. Saat itu Limanto mengungkapkan dirinya akan memberi Joko 2 juta kalau Joko ikut, dan ternyata Limanto berencana merampok seseorang. Joko yang tak punya uang akhirnya menyetujui. Bahkan saat itu Joko dengan Limanto pergi menggunakan mobil. Pergi ke daerah Mulyasari. Akhirnya Limanto dengan Joko pun bertemu Ellen. Saat itu Ellen yang sendirian, akhirnya mereka ngobrol bertiga. Dalam obrolan itu Limanto meminta Ellen untuk rumah kakaknya untuk menjelaskan perihal mobil. Karena kakak Limanto lah yang akan menjadi customer Ellen. Tanpa rasa curiga, Ellen sendiri mengiyakan dan Ellen pun mengikuti mereka. Ellen meninggalkan motor di sana dan Ellen pun nebeng di mobil Lianto. Mereka bertiga pun langsung ke rumah yang disebutkan rumah kakak dari Lianto. Mereka berkendara dengan mobil ke perumahan Dharma Wisada. Ternyata semua adalah kebohongan. Tanpa Ellen tahu, Limanto sendiri pergi tempat tersebut. Rumah tersebut adalah rumah kosong. Saat sampai, Limanto pura-pura mengetuk pintu sementara Ellen masih berada di mobil dengan Joko. Saat Ellen tak fokus dari belakang, Joko sendiri mencekik dan menjerat Ellen. Ellen mencoba melawan namun nampaknya tenaga lebih kuat Joko. Apalagi tak lama Limanto pun membantu Joko mengeksekusi Ellen. Saat melakukan perlawanan, Ellen sendiri mencakar Joko namun nampaknya tak bisa membuat Joko memberhentikan menghabisi dirinya. Limanto dengan Joko yang sadar Ellen tak bernyawa. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan rumah kosong tersebut. Dalam kondisi tak bernyawa, Ellen sendiri diikat dan dibekap mulutnya. Hingga tak lama handphone, uang dan juga emas milik Ellen dibawa oleh Limanto. Kunci motor dan STNK motor Ellen pun dibawa Lianto. Jasad Ellen disembunyikan di bagasi mobil. Tak lama mereka pun memarkirkan di kosan Limanto. Mereka sempat pulang ke rumah masing-masing. Hingga keesokan harinya, Limanto pun membawa lagi mobil dan berkeliling mencari tempat yang sepi. Hingga akhirnya Limanto menemukan tempat, membuang jasad Ellen di semak-semak dan meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya di tanggal 1 Desember 2012, seorang warga di sana menemukan yang mencurigakan. Hingga akhirnya saat didekati, melihat sesosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa. Kaget melihat penemuannya hingga akhirnya warga tersebut melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang untuk menyelidiki kasus ini dan membawa jasad ke rumah sakit Bondosari, dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Mengingat saat jasad ditemukan tak ada identitas di sekitar jasad. Hasil otopsi mengungkapkan kalau jasad mendapatkan cekikan dan benturan hingga akhirnya tak bernyawa. Sementara hasil identifikasi sidik jari menyebutkan jasad sendiri adalah Ellen Carolina berusia 24 tahun. Tak lama pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga Ellen. Interogasi keluarga Ellen dan langsung ke tempat kerja Ellen menginformasikan ini. Bahkan pihak kepolisian pun melakukan interogasi kepada teman-teman dari Ellen. Menurut orang sekitar memang ada mobil yang mencurigakan saat itu. Hingga berkat kerja keras pihak kepolisian, pelaku pun berhasil diamankan. Limanto diamankan di rumahnya sendiri. Sementara dari keterangan Limanto, dirinya tak bekerja sendiri dengan Joko yang membantu.
Joko pun diamankan pihak kepolisian dan keduanya diinterogasi pihak yang berwajib. Saat diamankan ternyata masih ada handphone milik Ellen, uang, kartu ATM milik Ellen dan juga motor Ellen. Bahkan ada mobil Avanza yang digunakan mereka untuk menghabisi Ellen. Limanto mengakui kalau dirinya pelakunya dan saat itu menyebutkan dirinya tak punya uang hingga akhirnya menghalalkan segala cara termasuk menghabisi seseorang, yaitu targetnya adalah Ellen yang punya motor. Limanto adalah pengangguran hingga dirinya teringat kepada Ellen yang sempat membantu ayahnya saat membeli mobil. Sementara Joko adalah tukang bangunan yang saat itu dirayu oleh Lianto dengan bayaran 2 juta rupiah. Diamankan terkait permasalahan ini hingga akhirnya mereka pun menjalani persidangan dan divonis hukuman 18 tahun penjara. Sementara keluarga dari Elena tak menyangka kini sedih tak berujung kehilangan anak kesayangan yang bertanggung jawab. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.